Aja serak-serak. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kesempatan. Jadi mungkin pertama saya menyampaikan kondisi keadaan lapangan di wilayah binaan saya, yaitu Kepulauan Jumbrah dan Lenggade Hulu. Pertama untuk Kepulauan Jumbrah itu ada 5 kelompok tani tanaman pangan yang sudah menanam padi. Di antaranya 4 kelompok tani baru, 1 kelompok tani yang sudah lama. Yang lama ini di pinggiran jalan, bisa kita lihat sambil lewat. Yang 4 kelompok tani terdapat di Tanjung Selamat, yaitu di dalam pinggiran sungai. Kalau kita petakan seperti anak lidah dia hampir putus itu. Tapi yang 4 kelompok tani ini antusias akan memperluas lahannya menjadi dari 75 mungkin lebih dari 75, karena saat ini masih proses peluasan, yaitu kemarin ada tanaman sawit ditumbangi menjadi tanaman padi. Kemudian ada juga tanaman semak belukar ditanam juga untuk tanaman padi dengan menggunakan eskavator ya. Kemudian ada kemungkinan penambahan lah. Jadi kelompok tani yang berada di sana ini antusias sekali untuk pengembangan. Kondisi tanaman saat ini sudah mulai mengeluarkan malai, ada juga yang masih bunting dan beragam. Jadi diperkirakan panennya nanti lebih kurang 1 bulan akan datang itu sudah mulai panen. Jadi dari 4 kelompok tani ini karena masih baru, kita sudah daftarkan ke Simbutan, cuman anggotanya belum karena kita sendiri belum sempat untuk mengupload ya nick dari anggota itu. Kemudian untuk Lenggade Hulu ini ada 3 kelompok tani. Yang pertama kelompok tani maju bersama itu disepakat dan seirokan juga disepakat. Ini juga kondisi tanaman sudah mulai mengeluarkan malai dan sudah ada juga sebagian sudah mulai masak padinya. Lebih kurang diperkirakan lebih 15 hari lagi udah panen seperti yang kita kunjungi kemarin ya Pak Dina ya. Itu sudah alhamdulillah karena kondisinya juga terselamat dari kemarin banjir ya. Kemudian juga ada beberapa serangan hama tikus ya, karena beberapa hari ada hujan gitu. Jadi memang adalah tikus, cuman masih bisa diatasi oleh petani. Kemudian ada 1 kelompok tani lagi, yaitu kelompok tani hortikultura di Setawar, kelompok Setawar di desa di Matang Setawar. Itu tanamannya beragam, mulai dari jagung manis, cabai, kemudian ada terong, ada kacang panjang dan sebagainya. Dari hal tanaman tersebut ada beberapa kendala yang dihadapi petani, yaitu kacang panjang. Kemarin ada lebih kurang 2 rantai ya, istilah orang di sana. Itu mati secara mendadak gitu kan. Kemudian petaninya minta diujikan lahannya menggunakan istilahnya supaya untuk menenang hatinya. Jadi kami sudah melakukan itu dengan peralatan yang ada, yaitu PUTK, karena di sana lahannya kering, menggunakan PUTK. Jadi sudah kami ambil sampel, kami uji bersama-sama. Ada beberapa titik di sana disimpulkan bahwa memang ada beberapa unsur hara yang sangat minim, seperti unsur K dan unsur P-nya sangat kecil sekali. Ada juga 1 lahan yang sangat tinggi karena itu lahan baru buka, yaitu lahan Pak Nyoto. Kalau kami ambil sampel kemarin itu cukup lumayan bagus. Ada beberapa lah titik. Itu kemudian dari kelompok tani muhajirin juga terdapat tanam jagung, kemarin sudah panen tapi jagung manis. Jadi penjualannya secara bertahap karena pengepulnya itu tak bisa menampung sekali banyak gitu. Jadi itu informasi dari kondisi keadaan ke lapangan. Jadi ada juga beberapa permasalahan umum seperti yang disampaikan oleh Pak Koordinator kita, terdapatnya pupuk palsu yang beredar. Jadi kemarin kita sudah ambil sampel itu yang di kelompok muhajirin. Nah baru-baru ini juga ditemukan di sepakat atau kelompok sepakat sini di sepakat itu juga banyak sekali petani-petani kita yang membeli pupuk NPK dengan harga 200.000, kemudian diaplikasikan ke padi tanpa ada reaksi apapun, sehingga petani mengalami kerugian yang sangat luar biasa. Jadi ini sama-sama nanti kita memberikan penyuluhan, memberikan arahan kepada kelompok-kelompok tani supaya tidak membelikan pupuknya
melalui pedagang-pedagang yang tidak tahu asal usulnya. Walaupun mahal di kios-kios kan, ya kita kan tahu itu asli gitu kan. Ini yang perlu kita suluh ke petani supaya tidak mengalami kerugian-kerugian yang lebih parah lagi. Kemudian juga kalau bisa kita bersama-sama untuk mengambil sampelnya lagi, apakah ini memang diduga kuat untuk palsu. Kalau bisa kita tindak ke secara hukum, mana tahu nanti ada yang beredar lagi kan, kita bisa memiliki kekuatan untuk menangkap si pelaku penjual ini. Nah, ini harapan kita bersama, harapan kami maksudnya. Kemudian untuk pelatihan petani kemarin kami hanya bisa mendaftarkan petani sebanyak 39 orang, itu dari petani petani lainnya, karena banyak kelompok tani anggota kami yang tidak terdaftar disebutkan. Mungkin saya tertarik Pak Bang Amrizal ini karena urin sapi banyak katanya kan, saya ingin melakukan penelitian nih. Nanti minta bantuannya untuk melakukan minta sampel atau apa kan, untuk melakukan penelitian urin sapi di skripsi saya untuk akan datang. Kemudian terkait kunjungan kami ke Pemulihan Pematang Sikek, jadi kami secara pribadi mohon maaf karena kunjungan kami ke Matang Sikek sebelumnya 10 hari sebelum kami turun pun sudah kami sampaikan ke kelompok tani yang bersangkutan. Kami sampaikan ke beliau bahwa ada kunjungan. Kemudian 1 hari sebelum kunjungan juga kami koordinasikan ke beliau, ke kelompok tani, bahwa kami ada kunjungan. Dan 1 hari sebelum kami melakukan kunjungan, kami juga koordinasi sama Pak Koordinator. Mungkin karena miskomunikasi kita, seharusnya kelompok tani atau bersama penyuluhnya bisa berkoordinasi bahwa ada kunjungan dari pihak BPSP ya. Nah, BPSP bahwa ada penangkar lebih kurang 5 hektar di sana, akan dipantau, akan dikasih bimbingan. Kemudian kunjungan saya ke sana itu bukan atas dasar penyuluh pertanian Lengade Hulu ataupun Jumrah ataupun mantan jadi penyuluh dari Matang Sikek, tapi atas dasar surat perintah tugas dari Bapak Kepala Dinas Provinsi Riau untuk menjadi pendamping perbenihan di sana. Tidak hanya di situ, juga di BBU dan sekitaran Limau Bintang, Bangko Pesako dan Tanah Putih. Sementara untuk Kecamatan Batu Hampar, berkaitan itu ditugaskan kepada Bapak Soleh selaku koordinator baru. Jadi itu permohonan maaf saya karena sebelumnya saya juga sudah menginfokan ke kelompok yang bersangkutan, yang mudah-mudahan ke depan kita saling berkoordinasi untuk mendukunglah program-program yang akan kita canangkan. Kemudian juga kami berharap ada pembinaan atau pendampingan atau masukan kepada kelompok yang bersangkutan, karena beberapa hari lagi mungkin akan panen, ya diperkirakan 1 bulan lebih lah, 1-2 bulan lebih, karena sifatnya penangkaran ini produksinya tidak dibiayai oleh pemerintah, swadaya sifatnya. Jadi kalau bisa benih yang dihasilkan itu bisa ditampung secara swadaya gitu Pak. Artinya sebelum diambil pihak ketiga, misalnya petani misalnya kan, tapi kan sebelum mereka ngambil kan processing kan. Jadi pengambil ke petani itu tentu ada biaya-biaya atau panen gitu kan, dibeli oleh pengusaha yang tempatan misalnya. Kemarin juga diusulkan ke salah satu dewan, cuman belum ada jawaban supaya gabah atau benih ini tidak disalurkan ke luar atau dijadikan beras. Kemudian untuk di Desa Jumrah ini saya sarankan agar nanti ada pembinaan-pembinaan yang lebih lanjut, karena petani di sana lebih antusias, sangat antusias maksudnya. Mereka sangat semangat sekali atas dasar perluasan areal yang baru ini untuk ditanami padi semua. Di sana juga kondisi jalannya sudah bagus, sudah dibantu oleh kepunguluan, dalam jalannya pokoknya sudah oke lah. Kemarin kita tengok ya, sudah cantik semua. Jadi petani juga tambah semangat untuk dalam hal pembinaan, baik itu bantuan apa segala macamnya. Jadi nanti kalau seandainya ada PPL baru di sana, saya titiplah 5 kelompok tani ini supaya lebih berkembang lagi daripada saya yang menyuluh di sana. Kemudian
terakhir ini saya mungkin mohon pamit mungkin ya Pak, karena saya koordinasi kemarin sama Pak Kabid semalam ya, mungkin dalam minggu ini katanya SK akan dikeluarkan untuk pindah tugas. Jadi lebih kurang saya 15 tahun di sini mungkin ya, 3 kali pemimpin termasuk Pak Ramunting, Pak Tudarto, Pak Purwadi mungkin. Ya saya merasa ini ada keluarga besar saya gitu, keluarga saya gitu kan. Jadi saya mungkin banyak salah atau mungkin ya begitulah pergaulan saya kan, kasar atau semacam. Jadi saya mohon maaf kepada teman-teman semua. Mudah-mudahan ke depan kita tetap masih jalin komunikasi keluarga dan sebagainya. Mungkin itu saja Pak yang dapat kami sampaikan. Lebih kurang dan mohon maaf. Kemudian juga kemarin saya pinjam ini Pak, PUTK dan PUTS belum sempat saya kembalikan, ini saya kembalikan. Mungkin itu saja permohonan maaf saya, dan mudah-mudahan ini bisa tetap terjalin komunikasi kita walaupun saya nanti pindah di tempat wilayah baru. Terima kasih, saya kembalikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Tom Heri.